Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Oktaviani dengan NIM E103120118 dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Baiklah, saya di sini akan memberikan video sosialisasi vaksinasi untuk remaja. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah komunikasi pemerintahan atau kehumasan. Dalam menghadapi masa pandemi saat ini, pemerintah menggalakkan untuk melakukan vaksinasi untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Dan di sini saya akan memberikan sosialisasi mengenai vaksinasi untuk remaja. Sekolah tatap muka sudah diperbolehkan untuk sekolah-sekolah yang memiliki zona kuning ataupun zona hijau oleh pemerintah. Tetapi sekolah-sekolah yang sudah diperbolehkan tatap muka ini tidak semuanya melakukan tatap muka. Hanya beberapa sekolah saja. Dan anak-anak yang masuk sekolah ini juga tidak semuanya masuk, hanya setengah-setengah. Sekolahnya ini dilakukan melalui 2 sesi. Itu sesi pertama dan sesi kedua. Pihak sekolah yang sudah melakukan sekolah tatap muka ini dianjurkan untuk melakukan vaksinasi untuk anak yang usianya 12 tahun, dan vaksin yang dilaksanakan itu adalah vaksin Sinovac, karena vaksin Sinovac ini terbukti untuk aman bagi tubuh anak-anak. Vaksinasi Sinovac ini sudah digalakkan di beberapa sekolah-sekolah yang sudah diperbolehkan untuk melakukan sekolah tatap muka, karena ini sebagai syarat untuk anak-anak tersebut bisa melakukan sekolah tatap muka. Untuk melakukan vaksinasi ini, anak-anak remaja ini harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Terkadang ada orang tuanya yang tidak setuju untuk anaknya melakukan vaksinasi, karena orang tuanya ini mendapatkan berita-berita hoaks seperti vaksinasi ini tidak baik untuk kesehatan anak-anaknya, dan anak-anaknya yang sudah melakukan vaksinasi ini akan terkena penyakit, bahkan ada yang sampai meninggal karena orang tuanya ini sudah termakan oleh berita-berita hoaks di luaran sana, tanpa memeriksa dulu apakah berita yang mereka dapatkan itu benar atau tidaknya. Untuk melaksanakan vaksinasi ini, bukan hanya pelajar SMP, SMA, tetapi juga vaksinasi ini juga bisa untuk dilakukan oleh anak-anak SD. Karena mengingat sasaran dari vaksinasi ini adalah usia 12 sampai 18 tahun. Terkait vaksinasi anak ini belum dapat penolakan dari mereka. Vaksinasi ini dilakukan untuk anak remaja ini karena ini hanya untuk membentuk herd immunity, karena anak-anak remaja ini termasuk kelompok yang rentan terkena virus dari COVID-19 ini. Itu bisa jadi saja virusnya tanpa gejala. Karena anak-anak remaja ini sangat rentan terkena oleh virus COVID-19 ini, maka pemerintah menggalakkan agar semua anak-anak remaja untuk melakukan vaksinasi, karena ini juga sebagai syarat mereka untuk melakukan sekolah tatap muka. Manfaat dari vaksinasi ini adalah yaitu membentuk antibodi tubuh, menurunkan risiko penularan, memberikan perlindungan diri dari orang lain, menciptakan kekebalan kelompok, mendorong terbentuknya herd immunity, dan yang terakhir itu meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Vaksinasi ini juga memberikan dampak yang tidak buruk, karena ini wajar saja, karena setelah kita melakukan vaksinasi mungkin ada rasa nyeri, ada rasa demam, pusing, mual, muntah-muntah, dan rasa lelah. Tapi ini merupakan gejala-gejala
yang biasa terjadi ketika sudah melakukan vaksinasi. Jadi ini adalah gejala yang tidak terlalu parah dan tidak perlu untuk dikhawatirkan. Vaksinasi ini bisa dilakukan oleh anak-anak di tempat-tempat fasilitas kesehatan, sekolah, ataupun tempat-tempat yang menyediakan tempat vaksinasi. Dan anak-anak ini juga bisa didampingi oleh orang tuanya. Dan juga persyaratan yang lainnya itu adalah membawa KTP atau KK. Dampak positif dari vaksinasi ini yaitu kita dapat mencegah penularan COVID-19 ini menjadi lebih banyak menjadi menurun, dan melindungi diri dari paparan virus COVID-19, mengurangi kasus COVID-19 ini, melindungi generasi muda, dan kita juga bisa membantu tenaga kesehatan untuk mengurangi jumlah dari orang-orang yang terkena COVID-19 ini. Jadi vaksin ini harus dilakukan untuk anak-anak remaja karena mengingat anak-anak remaja ini sangat rentan untuk terkena virus dari COVID-19 ini. Maka dari itu, ayo semua anak-anak remaja harus melakukan vaksinasi. Jangan percaya oleh berita-berita bohong di luar sana. Dan orang tua dari anak-anak ini juga bisa memberikan nasihat kepada anaknya agar untuk melakukan vaksinasi, karena vaksinasi ini adalah untuk kebaikan dari anak-anak ini, agar anak-anak remaja ini bisa terhindar dari segala penyakit atau untuk mengurangi kasus COVID-19 yang ada saat ini dan melindungi dirinya dari paparan virus COVID ini, dan juga memberikan dampak yang lainnya. Dan vaksinasi ini juga merupakan syarat agar anak-anak tersebut bisa melakukan sekolah tatap muka. Sekian sosialisasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.